Dalam prosesnya, retikulum dapat mengirim kembali makanan ke mulut untuk dikunyah lagi hingga benar-benar halus. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Topik yang kita akan bahas untuk kali ini adalah sistem pencernaan hewan. Jika kita amati dengan saksama, setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda. Ada yang memakan rumput seperti kambing, ada yang memakan daging seperti macan. Kenapa bisa demikian? Hewan adalah makhluk heterotrof yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga untuk memperoleh energi mereka harus mengkonsumsi makhluk lain. Ada yang herbivora ataupun makan tumbuhan. Halo. Dan ada juga yang karnivora atau memakan daging. Dan beberapa ada yang memakan segalanya atau yang disebut dengan omnivora. Pada makhluk heterotrof, makanan yang dikonsumsi akan dicerna melalui sistem organ yang disebut dengan sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengurai zat makanan menjadi unsur yang sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Setiap hewan memiliki sistem pencernaan yang berbeda yang bisa digolongkan dari jenis makanannya ataupun jenis hewannya. Penasaran dengan macam-macam pencernaan hewan? Tonton video ini sampai selesai. Dan ingat-ingat untuk subscribe untuk konten menarik lainnya. Makanan apa yang hewan tersebut makan berkaitan dengan kompleksnya lambung tersebut. Hewan karnivora memiliki saluran pencernaan yang lebih pendek dan sederhana. Hewan omnivora memiliki usus besar yang lebih berkembang karena beberapa ada yang dapat memakan tumbuhan. Ukurannya juga lebih panjang dibandingkan yang memakan daging. Sementara hewan pemakan tumbuhan atau herbivora memiliki saluran pencernaan yang sangat panjang dan jauh lebih kompleks. Dan beberapa hewan, umumnya herbivora, memiliki bagian lambung yang banyak. Hewan-hewan yang memiliki lambung yang banyak ini disebut dengan hewan poligastrik. Sementara hewan yang lambung tunggal disebut dengan hewan monogastrik. Kenapa beberapa herbivora memiliki lambung yang banyak? Rumput mengandung zat selulosa yang merupakan polisakarida yang susah untuk dicerna oleh hewan-hewan lain. Dengan memiliki lambung banyak, beberapa lambung herbivora dapat dengan mudah mencerna polisakarida tersebut. Dan herbivora-herbivora yang memiliki lambung banyak ini juga disebut sebagai ruminansia. Apa sajakah contoh dari hewan ruminansia?
Dan bagaimana cara lambungnya bekerja? Ruminansia meliputi hewan-hewan ungulata pemakan rumput seperti rusa, sapi, jerapah, dan kambing. Lambung mereka terdiri dari 4 bagian. Mari kita telusuri bersama. Lambung pertama adalah rumen, kan kantong penyimpanan makanan. Di sini terdapat mikroorganisme yang dapat membantu fermentasi makanan. Selanjutnya adalah retikulum. Di sini makanan diolah menjadi bolus, gumpalan-gumpalan yang menyerupai bola. Dalam prosesnya, retikulum dapat mengirim kembali makanan ke mulut untuk dikunyah lagi hingga benar-benar halus. Setelah mencapai kehalusan yang maksimal, tahap selanjutnya masuk ke omasum. Di sini, cairan pada makanan diserap. Beberapa enzim-enzim pencernaan juga terdapat di sini. Lalu, perjalanan terakhir makanan hewan ruminansia di lambungnya adalah melewati abomasum. Di sini terjadilah pencernaan sejati, yang dimana ada enzim khusus yang dapat merombak selulosa dan asam lambung yang kuat yang digunakan untuk membasmi mikroba-mikroba rumen yang berlebihan. Contoh pencernaan hewan yang kita telusuri tadi kebanyakan terdapat pada mamalia. Lalu, bagaimana dengan pencernaan filum dan kelas hewan lain? Sebelumnya, jika kalian tertarik dengan video ini, tolong klik tombol jempol untuk berikan like video ini. Amfibi di katak dan kodok memiliki usus halus yang bersegmen 3 yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ilium. Namun, batasannya belum begitu jelas. Mereka melakukan ekskresi melalui kloaka yang juga dapat menjadi saluran reproduksi. Reptilia memiliki bagian pencernaan yang istimewa. Lambungnya dapat disesuaikan dengan ukuran mangsanya, begitu juga dengan rahangnya, sehingga mangsa ditelan secara utuh. Contohnya seperti ular, terutama ular pelilit seperti sanca. Dalam menelan mangsa yang besar, mereka dapat tidak makan selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Sementara dalam pencernaan burung, ada organ istimewa yang disebut dengan rembolok, yang merupakan perlebaran dari kerongkongan yang digunakan untuk menyimpan makanan agar tetap lembab. Mereka juga memiliki lambung renjar yang berfungsi untuk melunakan makanan dengan bantuan enzim. Setelah itu, makanan dilumatkan ke lambung pengunyah, atau juga yang disebut sebagai ampela. Lalu, bagaimana dengan hewan-hewan di luar film chordata?
hewan annelida seperti cacing tanah. Pencernaan yang sudah bisa dikatakan sempurna. Mereka juga memiliki mulut, kerongkongan, pembolok, empedal, usus, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan pada kerongkongannya dapat mengeluarkan zat kapur yang dapat menetralkan sifat asam dari makanannya yang berupa residu organik. Cacing mencerna senyawa organik menjadi molekul sederhana yang dapat diserap tubuh. Dan sisanya dikeluarkan oleh tubuh melalui proses yang disebut dengan ekskresi. Sementara pada serangga, misalnya pada belalang, juga memiliki pencernaan yang bisa dibilang cukup sempurna, dibantu juga dengan adanya kelenjar ludah yang terletak pada tembolok serta 6 pasang usus buntu yang terdapat pada lambung yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan. Itulah berbagai sistem pencernaan pada berbagai macam hewan. Ada lagi kah cara unik hewan mencerna? Jika kalian ada yang mau menambahkan, tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih ya sudah menonton. Ingat-ingat untuk like, share, subscribe, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.